Keluarga yang kasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Silakan duduk. Narasi pada ibadah perjamuan Kudus Agung ini terambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kamu, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Jemaat, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, bait yang kedua, menjulang nyata atas bukit Kala. Yang tak terperi
Jemaat, marilah kita berdoa memohon Roh Kudus, pembacaan pemberitaan firman sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati dari kami yang beribadah di rumah masing-masing, agar kami mengerti pembacaan Alkitab dan merenungkan untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita dengarkan Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Yang menyatakan ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, jangan kita pernah berpikir untuk bertanya bagaimana caranya kita akan mati. Tetapi tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, bagaimanakah hidup dalam kurun waktu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Ini sebuah ungkapan yang sederhana mau memberikan artikulasi bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan memang manusia hanya ditentukan sekali untuk hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara baca surat Ibrani 9 ayat 27. Tetapi persoalannya bukanlah kematian yang akan dialami oleh setiap orang dan kita yang hadir dan yang beribadah, melainkan usia hidup yang telah Tuhan berikan. Apakah saya sudah gunakan untuk menolong dan melayani sesama? Apakah saya sudah gunakan untuk menyatakan kasih dan cinta saya kepada setiap orang? Sehingga melalui kaidah-kaidah hidup yang benar inilah dan yang berkenan kepada Tuhan, maka hidup yang diberikan ini menjadi hidup yang berarti dan membawa berkat. Benar apa yang dikatakan oleh penulis Injil Lukas 23, khususnya ayat 46. Bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Sang Pengutusnya, Bapa yang kekal. Dan benar bahwa lewat kematian tragis di kayu salib, ia membuka kembali pendamaian yang terputus dengan Allah Bapanya, sehingga terjalin relasi yang disebut Bapa dan Anak yang akrab. Dan benar saudara-saudara, lewat kematiannya di kayu salib, yang Yesus simbolkan dengan cawan anggur sebagai darah perjanjian Tuhan yang akan kita peringati lewat perjamuan kudus sekarang ini, adalah perjanjian untuk pengampunan dosa bagi mereka yang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus katakan, "Minumlah kamu semua dari darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang,
untuk pengampunan dosa. Makanya dalam bahasa Latin, Matius pasal 26 ayat 28 ini disebut dengan Agnus Dei, atau Yesus sebagai anak domba Allah. Tetapi saudara-saudara, apakah kita juga pernah merenungkan bagaimana cara hidup Yesus dalam waktu yang singkat, 33 tahun saja. Sehingga sekalipun dia hidup dalam waktu yang singkat, tapi dia mengisi hari-hari hidupnya itu dengan banyak menolong orang-orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang cemas, orang yang takut. Bahkan kita diajar bagaimana Yesus mengisi hidupnya lewat ketaatannya kepada penguasa yang berkuasa pada waktu itu, yaitu kerajaan Romawi. Jarang saudara-saudara orang merenungkan kehidupan Yesus. Ketika peristiwa peringatan kematiannya kita rayakan lewat perjamuan kudus. Banyak gereja hanya berfokus pada kisah tentang kematian Yesus. Dia lupa di balik kematian yang Yesus terima ada kehidupan yang indah yang pernah dia torehkan dalam kehidupan di dunia selama hidup. Hidupnya singkat, tetapi pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan itu semua diingat untuk keselamatan bagi banyak orang. Itu sebabnya dalam Alkitab kita diajar, kita hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga hidup untuk orang lain juga. Saudaraku, hari ini patut kita menangis, patut kita berduka, karena dosa dan kejahatan kitalah yang membuat dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berdosa harus tetap tergantung di kayu salib Golgota. Tetapi perenungan kita, saudaraku, bukanlah selama-lamanya tentang peristiwa kematian Yesus itu, tetapi juga tentang kehidupannya yang sudah berbuat baik selama ia diberikan hidup. Kematian memang akan menjemput, dan tiap-tiap orang tidak bisa mengelak dari yang disebut dengan kematian. Ada yang meninggal karena usia lanjut, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena kelalaian, ada juga yang meninggal karena sakit penyakit, termasuk di dalamnya yang kita kenal dengan nama COVID-19. Dan kita tidak tahu, kita juga tidak bisa mengelak apabila kematian itu pada akhirnya datang menjemput kita. Namun lewat peristiwa Jumat Agung yang kita peringati hari ini, saya mau katakan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita jangan berpikir tentang kematian yang akan menjemput kita. Tetapi berpikirlah, apakah selama kurun waktu yang Tuhan sudah berikan, saya meneladani Tuhan saya Yesus Kristus untuk selalu menolong dan mengasihi, untuk selalu menghibur dan menguatkan, serta saya taat terhadap pemerintah dan penguasa yang menjadi wakil Allah. Itu bahagian dari perenungan di dalam pembacaan hari ini, saudara, bahwa benar dia sudah mati, tetapi ada perjalanan hidup yang diisi oleh Yesus yang membuat kita meneladaninya. Sehingga kalau saja saudara-saudara, pemerintah, bangsa dan negara kita sebagai wakil Tuhan katakan cuci tangan, pakai masker, diam di rumah, perenungannya apakah sebagai orang yang diselamatkan saya mengikuti anjuran dari Tuhan itu? Karena suara Tuhan juga ada pada suara mereka. Saudara-saudara, biarlah melalui peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini, hidup ini harus menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sakit, bagi banyak orang yang lemah, bagi banyak orang yang malang. Sehingga sama seperti Yesus yang mau hadir untuk melayani dengan cinta kasih-Nya, kita pun juga hadir dengan cinta kasih kita. Tidak perlu kontak langsung saudara-saudara, karena memang ada yang disebut dengan physical distancing.
ada yang disebut social distancing. Tapi kita bisa melakukan melalui ketaatan kita dalam mengikuti aturan pemerintah. Itu bagian dari kesaksian iman. Sehingga tidak menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Yang mengatakan, karena Yesus bisa mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan, saya juga bisa mengusir corona dari bumi Indonesia. Itu kepungahan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak orang yang lupa belajar. Banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan, mengingatkan manusia untuk bergantung kepada Dia. Nah, semoga lewat peringatan Jumat Agung kematian Yesus ini, mari kita menjadi orang Kristen yang mengkristalisasi dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga banyak orang yang menjadi terdorong untuk beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 169 bait yang pertama. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Kristus Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa
kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang yang berduka dan membebaskan orang yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh mala kebesaran yang tiada hentinya, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan membuat kami tidak bernoda di hadapan. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjara. Sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman percaya menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, sampaikan salam damai kepada sesamamu berdasarkan protokol kesehatan supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Saudara-saudara,
Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Saudara-saudara, cawan minuman yang kita akan pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan 25 yang berbunyi, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang bertindak, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 361 ayat 1 dan 2, di salibmu ku sujud.
kita berdoa, ya Bapa yang Maha Kudus, Kau layakkan kami ambil bahagian dalam peringatan kematian Juru Selamat kami, Yesus Kristus, untuk pengampunan dosa. Dan kami memiliki kepastian akan hidup yang kekal. Kami taat terhadap keputusan dan peraturan pemerintah. Ketika dunia dan bangsa negara kami mengalami darurat kesehatan karena bencana virus COVID-19, kami percaya di rumah kami masing-masing Engkau hadir memberkati kami. Teristimewa ketika kami ambil bahagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Bersama dengan umat-Mu kami naikkan doa bagi pemerintah bangsa dan negara. Tuhan berkati agar menyelenggarakan semua ketetapan Tuhan membawa damai sejahtera. Kami doakan khususnya ya Bapa yang Maha Kasih, saudara-saudara dan sesama kami yang mengalami penderitaan karena virus Corona COVID-19 di berbagai belahan dunia, termasuk di dalamnya yang ada di Indonesia dan lebih khusus yang sudah menimpa GPIB. Tuhan, Engkau berkati dan lindungilah para dokter medis serta semua tenaga-tenaga kemanusiaan yang menjalankan tugas mulia ini. Karena kami percaya ketika mereka melayani pasien, itu berarti mereka melayani Tuhan yang hadir dalam kesakitan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami naikkan doa agar supaya Engkau yang berkuasa untuk melindungi segenap masyarakat bangsa dan negara yang kami kasihi, agar kami percaya tidak lama lagi Engkau bertindak menyatakan kuasa-Mu untuk melenyapkan bencana darurat kesehatan virus COVID-19. Ya Bapa yang Maha Kudus, dalam persekutuan Jumat Agung, kami doakan bagi gereja-Mu Tuhan, khususnya yang ada di Pengharapan Cibinong. Biarlah Engkau membekali jemaat dengan iman, tetap mereka bertumbuh sekalipun kami tidak bersama dalam satu persekutuan. Ada waktunya kami akan kembali Tuhan Kau undang untuk masuk dalam kegiatan pelayanan dan kesaksian. Kami doakan khususnya bagi para diakonial, lansia dan orang-orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak yatim piatu dan yang susah. Semoga ada begitu banyak tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami doakan khusus bagi proses pemulihan dalam penderitaan Bapak Boy Tete Lepta, Bapak Braven Piri, serta Ibu Rudi Paat, agar supaya Tuhan yang bekerja melalui kuasa-Mu dalam penanganan para dokter, tim medis, perawat, serta semua perawatan dan sarana yang dipakai. Kami doakan Tuhan, Engkau dengarkan semua doa-doa jemaat-Mu, agar mereka boleh kembali di rumah, kembali bekerja dan beraktivitas. Ya Tuhan, berkatilah perjamuan yang telah kami lakukan pada hari ini, sehingga kami boleh percaya Engkau akan lindungi kami dari segala mara bahaya, dan Engkau akan menjaga langkah keluar masuk kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami, sekaligus syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kami percaya biarlah ini dipakai Tuhan untuk melayani banyak orang, khususnya orang-orang yang susah dan yang miskin. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita berdiri, kita akhiri ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus dengan Kidung Jemaat 368 bait pertama dan 2.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amen.